Oke guys, welcome back. Di sini saya mau share breakdown setup trade saya kemarin. Itu ada di pair Euro USD. Oke, di sini saya akan jelaskan analisanya seperti apa, alasan saya entry apa, dan bagaimana caranya. Oke, disimak aja, semoga apa yang saya share di sini bisa bermanfaat buat kalian. Oke. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke chartnya. Ciao. Oke, di sini kita udah masuk ke real chartnya ya. Di pair Euro USD. Oke. Yang pertama di sini ada aturannya ya. Aturan apa aja yang harus kita lakukan, langkah-langkahnya seperti apa sebelum kita entry nih ya. Strategi yang aku pakai ini gimana gitu kan. Yang pertama di sini tuh ada H1 bias. Nah, terus yang kedua itu H1 atau M15 key level. Lalu yang ketiga konfirmasi entry low time frame M3. Sebenarnya bisa juga di M1 ya, tapi saya lebih nyaman di M3 sih dibanding M1. Tapi kadang pakai juga untuk M1-nya. Sebenarnya tergantung nyamannya kalian di mana aja sih. Oke. Uh, kita kan di sini aturannya yang pertama H1 itu biasnya ya. Jadi kita langkah-langkahnya yang pertama adalah kita harus menentukan biasnya terlebih dahulu di market ini. Maksudnya itu trennya tuh seperti apa gitu. Karena pada saat kita mau entry nanti kita itu harus menyesuaikan dengan biasnya. Jadi kita ibaratnya kita ikutin arus lah, ya. Kita nggak boleh misalnya biasanya lagi bearish nih terus kita setupnya buy. Ya mungkin bisa aja ya, tapi ya menurut saya agak lebih beresiko lah dibanding kalau kita entry itu mengikuti biasnya. Itu kan lebih baik ya, dan itu juga ngebuat kita lebih nyaman pas kita trade gitu. Nggak nggak apa ya, kadang orang kan kalau entry itu kayak kurang pede gitu, takut ya itulah. Jadi kalau kita entry sesuai dengan bias tuh tingkat kenyamanan tuh lebih tinggi. Oke. Langsung aja. Yang pertama kita tentuin dulu untuk struktur eksternalnya. Kita lihat di sini ada low-nya, high-nya, low-nya, high-nya, low-nya, high-nya ya. Lalu dia bergerak di sini mulai turun ya. Nih, kita lihat di sini eksternalnya ya. Struktur eksternalnya. Sini ada bos ya, bos. Lalu di sini liquidity sweep ya. High-nya di break, yang berarti artinya di sini ada strong low. Karena high sebelumnya di break, walaupun dia nggak break body ya. Asal dia break ya berarti di sini akan meninggalkan yang namanya strong low ya, atau low yang valid lah gitu. Oke. Berarti di sini untuk higher low-nya atau strong low. Kita tandain di sini sebagai strong low-nya. Jadi jika ini di break seperti ini, berarti ini adalah MSS atau change of karakter atau apalah, biasanya orang ngatain itu sebagai change of karakter ataupun MSS, itu tujuannya sama aja kok. Itu artinya perubahan tren ya. Jadi kita lihat di sini yang awalnya itu trennya bullish menjadi bearish ya. Sekarang bearish nih, kita lihat. Ini pullback, break, pullback ya. Sini ada break of structure. Sorry. Ada bos ya. Oke, berarti kita udah dapat nih. Untuk di H1-nya ini biasanya kita udah dapat nih. Biasanya bearish ya. Oke, jadi sekarang kita tentukan untuk key levelnya ya. Key levelnya. Oke, di sini kita lihat di sini ada order block H1. Oke, order block H1. Lalu kita bisa turun ke M15. Nih. M15 di sini juga ada order block ya. Di sini ada order block di M15. Nih, seperti ini. Jadi terus yang kedua kita udah dapat nih ya. H1 ini sebenarnya nggak harus di kedua time frame sih ya. Jadi maksudnya itu kalau misal di H1 ini ada ya udah di H1 gitu. Nggak perlu kayak mau ngecek di M15, tapi kalau misalnya kalian mau ngecek terus ada zona juga ya itu nggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa. Kalian ngecek juga zona di M15. Tapi kalau misal di H1 nggak ada, terus di M15 ada ya udah di M15 aja. Jadi bukan berarti harus ada dua gitu. Enggak, ini maksudnya time frame H1 atau M15 gitu ya.
Nah, kalau saya sih di sini yang saya tanya sini saya markingnya tuh dua. Di sini ada order block K1 dan order block M15. Jadi misalnya waktu harga ini naik dia nggak ada konfirmasi di sini ya saya nunggu yang di order block K1 ini kayak gitu. Ya. Kalau misal di sini udah ada konfirmasi ya udah jadi saya manfaatin sih order block M15 gitu. Oke. Nah, jadi saya udah ada 2 key level nih. Ada 2 zone untuk di time frame M15 itu ada order block, dia satu juga ada order block gitu ya. Nah, terus gimana untuk cara entry-nya? Nah, yang pertama di sini kan urusan yang ketiga ini konfirmasi entry low time frame M3 ya. Oke, di situ kemarin tuh aku entry-nya di M3. Jadi yang pertama tuh aku udah nandain dulu ini zona ini udah dapet. Lalu saya nunggu harga ini masuk ke zona ini, order block M15 ataupun di order block H1. Ya. Yang pertama pasti dia masuk ke order block M15 dulu dong, nggak mungkin langsung ke H1 kan, pasti ke ini dulu kan. Jadi kalau part ini masuk ke sini, saya cari konfirmasi. Oke. Jadi ya terserah waktu mau nunggu mau langsung standby di M3 atau tetap di M15 ya bebas ya, intinya pada saat harga ini udah masuk kita melakukan konfirmasi entry itu di M3 ya, bukan tetap di M15, kita langsung ke M3. Oke, jadi bebas kalian mau nunggunya di M15 mau ditambah berapapun, intinya dia udah masuk zona yang kalian marking ini baru kalian turun ke M3 untuk konfirmasi. Oke, sudah contohin saya turun ke M3. Oke, ini zonanya tadi ini untuk order block, ini order block M15. Oke, sini saya apply aja. 10 kali ya biar cepet. Jadi kalau pas harga nih jalan kayak gini guys, aku tuh nggak entry ya, karena aku udah marking zona ini untuk zona saya entry ya. Jadi bukan berarti setiap pergerakan ini saya entry, nggak gitu. Oh lama ya, di 16 aja deh biar cepet. 16 nih dia masuk ya, dia masuk ke order block M15 ya, sini. Oke, nah kita turun ke M3 kan sesuai rulesnya ya, konfirmasi entry low time frame M3 ya. Pada saat harga masuk zona, ini masuk zona kan, ini masuk ke order block M15. Nah, kita lihat strukturnya di sini. Pick, pick, pick. Oke. Ya, kita nunggu adanya apa? Market strukturtif atau change of character ya, adanya perubahan tren. Kita lihat sini ada high di break, berarti di sini ada strong low. Kita nunggu ini di break ya. Kalau kita dia di zona ini, tapi kalau dia masih dia naik ya udah biarin aja gitu, biarin aja. Selama dia nggak ada MSC ya udah kita nggak entry. Kita nunggu sampai dia terbentuk market structure shift di setelah dia masuk di zona. Ya, ini untuk order block K1 ya. Oke, pakai dia masuk ke zona order block K1, dia masih belum ada market structure shift di sini ya, belum ada perubahan tren nih. Ya, dia malah justru membuat break of structure sini. Dia nge-break lagi nih kayaknya. Di break. Ya, ini juga bos ya, di break. Nah, berarti kita nunggu ini yang di break sebagai perubahan trennya, market structure. Jadi kita nggak pakai low yang di sini lagi. Intinya kita pakai low yang terakhir ya. Nah, ini dia masuk ya. Dia masuk nih, masuk ke 12 H1. Ini saya hapus dulu. Oke. Kita lihat di sini strukturnya naik sini. Ya, ini internalnya ya. Ini sini ada sweep ya, liquidity sweep. Ya. Sini ada liquidity sweep, berarti di sini ada low. Ini saya pakai low yang di sini. Oke. Kita lihat. Tuh. Nah, dia turun kan? Nah. Oke, berarti saya udah dapat nih di sini untuk MSS-nya. Market structure shift atau change of character ya. Oke, paham ya? Ya udah, saya udah dapat di sini MSS,
ya. Jadi sekarang yang saya tentukan adalah di mana saya mau entry. Oke, intinya untuk mau entry itu tahap terakhir. Ya, intinya pada saat harga ini, ingat tadi awal masuk zona, kita tunggu adanya perubahan tren, market structure shift, baru kita menentukan area entry. Nah, di sini kita udah melihat adanya perubahan tren atau market structure shift di low time frame, ya. Lalu saya entry di sini. BPR. Ya, saya entry di sini. BPR. Saya entry di sini. Oke. Nah, untuk area SL dan TP itu kan harus tentukan, guys. Jadi nggak asal gitu. Misalnya SL, tipis-tipis gini ya kan, terus TP-nya udah setamak-tamaknya gitu, nggak gitu, guys. Atau SL selebar gaban gini, TP-nya dikit gitu. Apa yang kalian dapat gitu kan? 1:1, 1:2, ngapain, Cok, ya kan? Kalian harus tentukan SL yang benar itu seperti apa, TP yang benar itu di mana gitu. Oke, ini aku ajarin ya. Jadi di sini aku stop loss itu kalian lihat aja gini. Saya kan entry itu manfaatin di area BPR ini kan. Saya entry-nya kan di BPR. Bisa sebenarnya bisa aja sih mau di order block atau di BPR. Tapi saya entry-nya di BPR-nya ya. Terus kalian lihat nih di sini ada high-nya kan. Ada high nih. Terus kalian lihat di sini stop loss kalian kalau di high-nya ini berapa poin? Oke, itu 50 poin ya. Nah, aku tuh kadang kalau misal di area stop loss-nya ini 50 poin, aku tuh kadang nambahin 5 sampai 10 poin ya. Kemarin aku tambahin 5 poin ya, 5 poin. Jadi 55 poin. Itu untuk stop loss-nya. Oke. Untuk take profit-nya di sini kita lihat di sini kan ada low nih. Nah, kalian bisa manfaatin TP kalian tuh di area low yang ini ataupun di low yang ini gitu. Nah, itu TP di low yang sini, tapi di low candle-nya ya, di low candle-nya. Saya TP di sini. Karena apa saya TP di situ? Karena ini udah pas juga 1:5 ya, sesuai RR saya lah. 1:5. Ini udah cukup banget lah buat saya. 1:5 ini kan udah lumayan banget lah. Ya, di luar sana tuh masih banyak loh yang trade itu 1:1, 1:2. Bahkan ada yang berbanding terbalik, Cok. 2:1. Apa yang kalian dapat gitu kan. Oke. Jadi untuk TP itu kalian cari dari low-nya sini yang dari sisi kiri ini kalian lihat di mana ada low-nya gitu. Itu kalian jadikan target take profit. Karena apa? Kalau kita lihat dari struktur dia satu tadi ataupun dia kan strukturnya dominan bullish ya. Dominan bearish. Yang pasti udah jelas pasti bakal dimakan. Ya kan? Ini pasti bakal dimakan low yang di sini. Ya. Pasti bakal dimakan. Gitu. Jadi ya udah pasti kalau kalian tempatkan take profit kalian di sini itu udah pasti bakal TP ya. Tapi bukan berarti bakalan ke TP ya. Maksudnya ya kan tuh yang realistis juga bukan berarti misal cari yang low yang jauh gitu. Misal di sini nih. Tuh. Kalian ngambil di sini kan. Terus kalian lihat nih, wah ini RR lumayan nih ya kan. 1:11 ya enggak gitu juga, Cok. 1:3 aja udah bagus lah 1:3. Ya. Di grup-grup yang di komunitas aja teman-teman tuh saya saranin minimal 1:3 itu udah bagus banget 1:3 ya. Gak usah, intinya berpikir yang realistis aja lah. Oke, langsung aja kita apply di sini. Kita lihat apakah di sini TP. Oke guys. Oke, hit ya. Sini hampir SL. Udah running ya, sempat balik entry, running lagi. Nah, di sini saya yakin dia bakal turun ke take profit karena apa? Di sini kita lihat sini punya di break. Nah, ini sini break of structure bos ya. Dia ngebreak lagi di sini, bos lagi. Nah, saya yakin dia pasti bakal ke TP. Jadi saya tuh nggak perlu misalnya running 1:2, 1:3 terus saya BE gitu, nggak perlu, Cok. Udah SL TP gitu. Harus yakin sama setup sendiri, nggak perlu BE kayak gitu, Cok. Nah, ini sempat balik entry nih, ya, sempat balik entry. Tapi ya tetap yakin dengan setup sendiri. Mau SL kan ya udah SL gitu kan. TP ya udah TP gitu. Sini ada news nih semalam tuh, ada news akhirnya dia ke TP, take profit. Bang, lu mah reply doang. Ya udah ini aku lihat nih buktinya aku trade kemarin. Oke, jadi biar nggak dibilang wah cuma reply doang gitu. Tapi hasilnya nggak ada. Jadi aku nge-reply juga ini biar kalian tuh ilmunya dapet gitu. Aku ngejelasinnya dari awal gimana, analisa aku seperti awal itu gimana, itu biar di kalian tuh juga dapet.
makanya saya reply. Tapi hasilnya pasti ada. Jadi aku bukan berarti aku di sini cuma nge-reply doang, tapi hasilnya itu nggak ada. Ada guys, hasil aku bukti entry itu ada. Oke, ya. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya dari setup breakdown di pair Euro USD. Nanti aku bakal selalu update ya, dimana aku ada trade, hasilnya seperti apa nanti aku share, aku update juga ke YouTube, dan pastinya reasonnya aku jelasin ke kalian, alasan entry-nya seperti apa, cara saya entry seperti apa. Jadi maksudnya itu biar kalian tuh pada pinter ya, nggak ngikut-ngikutin signal tuh, jangan bego lah ya kan. Lu berpikir realistis aja lah, apa sih yang lu dapat dari signal tuh. Walaupun lu bisa dapat profit dari signal, itu hanya sesaat aja bro, serius, itu hanya sesaat ya. Lebih baik lu pelajarin strateginya seperti apa, lu belajar cari ilmu, cari mentor mana yang mau ngajarin lu gimana ilmunya, itu yang lu cari, bukan yang cari-cari signal gitu. Aduh ya, masih banyak lah ya, semoga para pemula ini pikirannya kebuka lah bahwa di industri forex ini itu nggak semudah itu guys. Jadi kalian tuh jangan kemakan flexing ya, hanya karena flexing duit ratusan juta lah dipamerin, mobil sport lah ya kan, akhirnya tergiur, wah ternyata malah banyak boncosnya. Udah jujur aja ya kan, pasti banyak boncosnya itu ikut-ikut signal tuh ya. Mending kalian belajar yang bener aja ya. Ini gua share gratis di YouTube ya strateginya seperti apa. Kalau misalnya kalian mau belajar lebih dalam lagi bareng-bareng teman-teman di komunitas saya, bisa chat ke Telegram, nanti saya taruh linknya di deskripsi ya. Nanti kalian boleh chat saya di Telegram untuk gabung di komunitas. Kebetulan di komunitas saya juga setiap yang masuk tuh pasti saya private dulu, saya ajarin bertahap ya. Dari awal caranya mapping seperti apa ya. Insya Allah selama kalian niatnya itu baik, pasti hasilnya lebih baik. Oke? Ya. Oke, mungkin segitu aja dari saya. See you next video guys.